Cuma memang semuanya ini lebih kepada kita melihat dari fenomena atau perkembangan ada, yaitu konsep ya ghost kitchen itu tadi. Sudah pisahnya dikeluarin. Kalau emang enggak ini ya dikeluarin aja. Bingung gitu. Sampai sekarang saya masih belum rela gitu kan. Saya rekrut lagi tim saya mantan dari Trans TV untuk lagi nguatin untuk sisi konten-konten dan sebagainya. Alhamdulillah tahun ini setelah sekian tahun, alhamdulillah Laziza akhirnya dapat proyek dari EGTKI Jawa Timur. Jadi nanti bulan Februari sudah jalan, dapat membuat event seluruh Jawa Timur EGTKI. Ada kontrak sekitar 90.000 paket. Ya, di semua EGTKI Jawa Timur. Tadinya di kecamatan dulu kita handle, naik ke kabupaten. Jadi saya ada foto-foto saya event-event EGTKI dengan Bupati Sidoarjo, Bupati Probolinggo. Saat itu saya bilang ke tim saya marketing, Pak ini gimana Pak, ada event tapi minta harga gini. Wes, harga nomor 2, sepenting aku lungguh jejer Bupati. Ya pacarannya aku bisa duduk sebelah sama Bupati. Oh siap Pak. Akhirnya dapat event, dapat omset. Insya Allah nanti habis lebaran ada rekor muri, saya dapat proyek 20.000 paket di IGTKI Ponorogo. Ya. Jadi itu salah satu upaya-upaya kita untuk bisa meningkatkan omset anorganik. Jadi saya punya tim sales untuk saya revenue-kan kamu targetnya di sini-sini. Jadi semua nanti menilainya gampang. Dan kita evaluasi, kilo kamu dari bulan ini hasilmu nggak sesuai, target-targetmu seperti ini. Nah, yang ketiga adalah e-commerce. Saya punya tim tadi digital marketing yang saya pacu mereka, ya apa omset GoFoodmu? Gimana omset GrabFoodmu? Gimana omset Travelokamu? Apa cara-cara yang kamu lakukan untuk bisa ini tetap grow, tumbuh? Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Dan akhirnya kita buat suatu semacam evaluasi semacam ini. Oke, next, evaluasinya. Nah ini. Jadi kita mulai melek data, lah ini satu lagi. Pak, kok bisa data ini? Ya berarti kita harus investasi tim, investasi SDM. Saya punya tim EDP istilahnya, Electric Data Processing. Yang mereka itu ada data dari POS, ya yang miliki POS itu di-download, kemudian dia setiap hari mereka memberikan data-data kepada kita. Dan ini kita evaluasi. Ini masih baru total, nanti saya ada data harian, nanti saya tunjukkan sedikit laporan harian. Ya, jadi data-datanya mereka bagaimana perkembangan. September datanya masih seperti ini, DNE-nya 25%, TQI 4%, kemudian sudah mulai mulai turun lagi. Ya. Dan Gojek Grab-nya jadi kayak apa? Mainan apa anak itu yang bulat yang apa kayak mulutnya besar. Pepe ya? Pac-Man ya apa? Pac-Man ya. Itu masuk waktu saya kuliah dulu mainan game itu ya, Pac-Man makan itu. Jadi kayak gitu. Oke. Terus next. Jadi ini, kita terus pantau ini, organik, non-organik, dan e-commerce. Januari seperti ini. Nah inilah yang membuat, kenapa sih saya sedikit dapat spesial dari penggede-penggedenya GoFood sama GrabFood. Jadi kemarin tuh ada program baru dari Grab namanya Grab Kitchen. Jadi Grab Kitchen ini setelah melihat data-data ini, oke, aku mau bikin dapur sendiri. Saya undang tenan-tenan yang punya perform bagus. Yang lainnya dapat 1 dapur, Laziza di Surabaya dapat 2. Ada kompetitor yang protes surat resmi, Laziza kok dikasih 2 dapur, kita kok cuma dikasih 1, iri. Bahkan kemarin saya barusan pulang dari Jakarta, GoFood juga bikin lagi namanya Cloud Kitchen, dapur juga. Ya, kita dapat 7 tempat, tapi masih kita setting 2 tempat. Kenapa mereka berikan spesial khusus? Karena kita melek dengan data. Ya, ada fotonya saya didatangi sama Antonitan. Tahu Antonitan? Halo? Tahu Antonitan? The rich man, ya. Orang kaya se-Asia. Ya, ini Antonitan, bosnya Grab, orang nomor 1-nya Grab, minta ketemu khusus dengan saya, minta dipresentasi data tentang perkembangan Grab. Terus kemarin saya dengan Grab itu tantangan. Saya GoFood saya
punya prestasi, akhirnya ya tahu GoFood bagus, kemudian diundang khusus sama pihak Grab. Dijelasin kayak gini-gini, terus dia bilang, ada salah satu manajernya bilang, bagaimana caranya Grab bisa jadi nomor 1 sini? Ya bisa, asal kamu bikin program-program diskon seperti ini. Oh gitu, ya mau dikejarin terus. Terus setiap bulan saya di-challenge harus tumbuh 20% omsetnya. Kayak saya jawab tantangan itu sampai saya berani, udahlah aku kasih banner gini. Kenapa? Awal-awal saya kenapa jadi juaranya di GoFood? Karena saat itu saya bilang sama tim saya, mungkin yang lainnya tinggal pasang banner, tinggal pasang restorannya di GoFood. Tapi saya minta tidak hanya sekedar pasang. Coba lihat tuh di atas ada bannernya, ya kan? Ada banner. Nah, Pak, mahal Pak pasang banner. Saya terus tanya, berapa? Surabaya Sidoarjo butuh setiap minggu 5 juta. Berarti kalau kita 1 bulan butuh dana sekitar 20 sampai 25 juta untuk iklan banner di atas. Oh gitu ya? Ya tapi ya itu tadi, dari saya semangat pertama kali membangun bisnis ini di Sidoarjo, saat itu saya ya semuanya bicara masalah benchmark. Tahu benchmark? Ya, pembanding, kompetitor. Jadi kalau Anda mau lomba, lari, kalau nggak ada lawannya kan ya nggak semangat. Coca-Cola kemarin itu, kalau menurut perasaan Anda, Pepsi keluar tuh Coca-Cola seneng nggak? Nek pakai pegawai ini seneng. Ya, tapi secara bisnis, mantan CEO-nya atau konsultan saya bisnis bilang, itu nggak sehat. Coca-Cola jadi nggak punya semangat untuk diajak lari nih timnya. Kenapa? Enggak ada pesaingnya. Pepsi satu-satunya pesaing loh, wis angkat tangan mundur. Tapi sebenarnya menurut informasi juga Pepsi udah tinggal tunggu waktu aja. Market share-nya tinggal 8%, jadi ya mereka pantas hengkang dari Indonesia. Tapi bagi Coca-Cola, akhirnya kan jadi juaranya. Wah, bila saya nggak ada pesaingnya, itu nggak enak. Jadi setiap kali kita bisnis, harus tahu siapa pembanding kita. Sehingga saat itu saya lihat di Sidoarjo, KFC, waduh nggak mungkin saya bersaing dengan KFC. McDonald, saya nggak mungkin bersaing dengan McDonald. Saya lihat lagi M2M, saya lihat lagi Hisana, saya lagi, oh yang pas ini saya bisa, ini ada yang dari Topis nggak? Gak ada yang Topis ya. Oh saya lihat, oh yang paling bisa saya jadikan pesaing saya ini Topis. Pertama saya lihat bagus, timnya juga oke, rasanya juga oke. Oke. Aduh, waktu itu tinggal 5 menit, padahal saya belum semua ini ya. Ya, jadi akhirnya saya coba bilang, waduh kalau saya ngalahkan itu sulit. Akhirnya saya bilang, dia berapa jumlah store-nya? Oh Pak, sekitar 5 store aja di Sidoarjo. Oke, kita buat 10 store. Dan saya di GoFood pertama kan saya tuh, wah kok isinya Topis semua. Saya minta 3 bulan isinya Lajijah semua. Akhirnya saya bikin langsung 10 store, kemudian banyak kemarin yang diajak mitra, akhirnya kita bikin sekarang ada sekitar 15 store di Sidoarjo saja. Wah, akhirnya GoFood isinya Lajijah saja. Setelah itu pun saya nggak puas, akhirnya saya minta bannernya ini ada Lajijah. Karena ada 15, kemudian Surabaya ada berapa? Ada 10. Akhirnya biaya yang 5 juta itu jadi ringan karena dihandle oleh 20 sampai 25 store. Makanya di banner itu yang ada hanya PHD, yang ada hanya McDonald, Burger King, dan sebagainya, yang sanggup membayar biaya itu. Selevel aja nggak ada yang berani. Itu saya lakukan. Akhirnya kita masuk ke GoFood. Akhirnya kita jadi juaranya. Ditantang oleh GrabFood, ya aku kasih banner. Ya mau support ke saya, dikasih banner, kasih promo. Wah, akhirnya kita jadi melejit 3 bulan saya bisa mengalahkan GoFood. Antonitan langsung datang. Nah itu buat mereka, kenapa ke kita, bisa jadi seperti saya ini, saya hanya punya datanya Lajijah, tapi bagaimana Lajijahnya McDonald, bagaimana datanya KFC, kan nggak dapat saya. Kalau Antonitan dengan saya, dia juga selain datanya dia juga tahu datanya GoFood. Mereka suka ke saya karena juga bisa ambil data benchmark-nya ini. Next, bentar ya. Kasih bentar ya. Ini masih pembukaan ini, ya Allah. Oke, next sih. Ya, terus next. Ya, oke, terus ya aktivasi. Jadi salah satu aktivasi, oke, next. Jadi ini yang saya lakukan sekarang ini. Jadi saya sekarang mana yang ada channel Eats-nya, channel untuk masalah kuliner, saya langsung ambil. Saya nggak puas saja di GoFood, di GrabFood, saya harus kemarin di Traveloka ikut juga. Jadi pokoknya penting semuanya harus ada Lajijahnya. Entah itu orang mau beli atau enggak, pokoknya buka Traveloka kok metu Lajijah. Buka Shopee ada Lajijah. Buka beli-beli.com ada Lajijah. Ini salah satu mindset yang saya tanamkan. Oke, next.
Dan saya kerjasama ini. Ini juga ada trik khusus kenapa saya pakai OVO, saya pakai Dana, saya pakai ini semua. Ini saya ikutin semua. Otomatis juga tim ini harus dikuatin juga. Ya. Dan ada teknik saya juga, gimana saya bisa promonya Grab, dan terus ada OVO. Jadi pegawai saya itu setiap bulan saya kasih voucher 100.000 yang tadinya berupa voucher fisik, saya ganti saldo OVO. Otomatis handphonenya download OVO. Sekarang ganti, sekarang kita mau pasang Dana. Akhirnya apa? Di aplikasinya harus pakai Dana. Itu wajib dimiliki oleh semua 600 karyawan saya. ShopeePay juga gitu. Jadi sekarang kalau kamu pengen belanja, pakai ShopeePay. Kenapa? Diskon 60%. Minimal kamu memanfaatkan dan kamu bisa promosikan ke orang-orang teman-temanmu. Itu adalah salah satu optimasi saya kepada tim saya. Supaya dia bisa mempromosikan tentang ini. Oke, next. Ya, ini yang Sofan ini yang dari GoFood, suka sekali datang ke saya. Kenapa? Dia juga punya data-data yang saya sampaikan. Jadi saya minta, ayolah, saya sih kepinginnya GoFood ini juga sama berkembang. Masa nggak tumbuh? Ini loh tumbuhnya GrabFood ini. Jadi suka saya tantang-tantangi. Oh ya Pak, kita bikin programnya. Ayo bikin program. Saya ketiban campur. Jadi cara pendekatan saya kepada mereka bisa dekat karena apa? Saya bicara dengan data. Dan mereka suka sering-sering mampir ke saya karena juga minta data itu tadi. Oke, next. Ini akhirnya saya gitu, dapat reward dari GoPay dan sebagainya. Jadi biasa kalau dia minta data ke saya, kemudian besoknya saya dikasih tawaran gitu. Ya seperti itu. Jadi barternya di situ. Oke, next. Oke. Ya, ini akhirnya saya dapat Cloud Kitchen di Jakarta. Salah satu kita ekspansi ke Jakarta lewat Cloud Kitchen dulu saya. Jadi saya online lewat GoFood. Oke, next. Dengan Antonitan, oke, next. Nah, ini juga akhirnya saya sering diundang untuk jadi pembicara di GrabFood. Saya tidak dibayar, tapi besok saya dikasih reward promo atau apa. Itu yang jadi ke saya. Nah, ini juga salah satu kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Grab, akhirnya mereka punya program menu satu-satunya, kita tawarkan nasi biryani ini, oh kok cocok, akhirnya kita kasih program dan itu dibiayai semua advertising oleh mereka. Itu senilai 150 juta, di endorser, di influencer, dipasang banner, itu senilai 150 juta. Setelah 1 bulan dicoba, penjualan kita bagus, minta diperpanjang 3 bulan. Itu GoFood sampai cemburu. Kemarin saya mau masukkan, Pak ini masukkan ya. Apa itu sisa-sisa itu kok GrabFood gitu. Ini berdua ini ya juga sering juga gitu. Jadi gitu, aku buatin sendiri khusus lah. Ini saya bikin juga R&D saya, bikin apa ini menu untuk khusus GoFood ya. Jadi kita juga sering kali seperti itu. Oke, next. Ini Grab, kita punya Grab Kitchen di Surabaya ada 2 di Gedung Sari sama di Dharma Permai. Sampai Faisal punya sayap gerak ada di Kertajaya, Nolongso juga ada di Kertajaya, ya teman-teman yang lain itu. Oke, next. Ya, itu salah satu. Sebenarnya ada beberapa yang ya mau saya buka-bukaan di sini, tapi nggak mungkin saya sampaikan di ini karena ini kan diminta panitia. Soalnya kalau saya buka gini nanti ada orang Grab, ada orang Traveloka, nggak enak saya. Ya, itu nanti ini aja saya tutup dengan pertanyaan, tapi itu nanti ada yang saya buka-buka ini sedikit, nanti saya akan kasih informasi. Gimana sih caranya Lazizia itu bisa promo-promo seperti itu. Harga 36.000 kok jadi 12.000. Pengen tahu nggak? Ya, saya nanti akan live kan caranya, ya. Tapi karena sudah 5 menit jatah saya untuk presentasi sudah habis, kita buat pertanyaan sampai saya nanti kasihkan insight seperti itu ya. Oke, next, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, aplaus dong buat Pak Yuda. Saya bingung, loh Pak, aku dalam hati, loh kok saya disuruh kerja praktek lagi padahal hotelnya sudah jadi. Gimana caranya saya kerja praktek gitu, Shangri-La sudah jadi. Jadi harga saya 35.000, tapi saya bisa kasih harga Anda 12.000. Gimana caranya? Ini sebenarnya sudah kita diskon, sebenarnya 8.000 itu sendiri saya sudah mendapatkan laba kan HPP-nya sekitar 30%.